Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai produk Heveatek dari Sampurna Kayu. Di sini saya akan menyapa Mbak Prisil yang mewakili teman-teman sekalian yang berprofesi sebagai arsitek dari Prima Detailing atau Detail Studio. Halo Mbak Prisil. Halo semuanya, Pak Bayu. Selamat siang. Iya, dan juga saya juga ingin menyapa Bu Christine. Di sini ada Bu Christine Suhartini. Beliau adalah Head of Marketing Strategy and Communication Sampurna Kayu. Jadi, halo Bu Christine. Hai Pak Bayu, Selamat siang semuanya teman-teman. Sehat selalu buat kita semua. Siang hari ini saya ingin jelaskan lagi bahwa Sampurna Kayu sama perusahaannya dengan Sampurna Rokok, Emal ataupun Jisamsu. Secara perusahaannya sama, ya. Namun setelah kepemilikan dari HM Sampurna dialihkan ke Philip Morris, maka grup Sampurna mulai mengembangkan beberapa bisnis unitnya yang lain, ya. Saya sekarang pindah ke slide company profile dari Sampurna Kayu. Jadi untuk Sampurna Kayu sendiri adalah salah satu bisnis unit dari grup Sampurna. Jadi di dalam grup Sampurna itu ada Sampurna Kayu, Sampurna Financial Group, Sampurna Agro, dan beberapa bisnis unit yang lain. Nah, di Sampurna Kayu sendiri sudah beroperasi di Indonesia lebih dari 40 tahun. Jadi kalau Mbak Frisil dan teman-teman arsitek melihat di screen saya, ini kan ada logo Sampurna Kayu yang bundar itu ya, yang ada daun-daunnya. Nah, itu ada hurufnya, angkanya 1978. Berarti itu adalah tahun berdirinya perusahaan Sampurna Kayu. Sudah berdiri lebih dari 40 tahun. Nah, sudah lama. Sudah cukup lama Mbak Frisil. Produknya macam-macam, produknya banyak sekali. Ada produk kategorinya kita bagi menjadi 4, plywood, LVL, Heveatek, dan door. Tapi khusus untuk sore ini kita ngobrolnya lebih ke Heveatek aja, ya. Nah, kapasitas produksi saat ini di Sampurna Kayu salah satu yang terbesar di dunia. Untuk produsen kayu engineering lebih dari 850.000 meter kubik setahun. Pabriknya tersebar di seluruh Indonesia, ada 6 pabrik plywood, 10 pabrik veneer, dan 1 pabrik glue di Jambi. Produk dari Sampurna Kayu selain untuk supply di Indonesia market, juga sudah ekspor ke lebih dari 35 negara. Jadi nanti ke depan saya akan tunjukkan beberapa slide project reference. Heveatek sudah digunakan di luar negeri. Jadi bukan hanya di project-project di Indonesia, tapi juga sudah dipakai di luar negeri. Keren ya Bu, jadi bukannya import, malah ekspor ya Bu ya? Ekspor, iya, kita ekspor. Jadi kita perusahaan Indonesia, perusahaan nasional Indonesia, namun kita sudah ekspor lebih dari 35 negara. Wow. Nah, karena sudah ekspor, jadi teman-teman arsitek tidak usah khawatir bila dibutuhkan certification khusus. Ya. Biasanya sekarang kan lagi trennya green design, green building, betul ya Mbak Frisil ya. Itu mensyaratkan arsiteknya harus menspesify produk dengan green certification. Nah, syarat itu bisa terpenuhi dengan produk Heveatek dari Sampurna Kayu ini. Jadi di screen teman-teman bisa lihat itu logo-logo certification internasionalnya lengkap. Khusus untuk yang Heveatek ini kita comply dengan FSC certification, FSC ya. Nah, FSC certification ini sangat populer terutama untuk market di Eropa dan di Amerika terkait tentang sustainability. Oke. Next, nah ini lokasi pabriknya. Tadi disebutkan ada 6 lokasi pabrik. Itu kalau lihat di mapping, posisinya yang terdekat dari kantor kita di Jakarta ada di Balaraja, itu di Tangerang. Lalu di Purwokerto, di Semarang, Jombang, lalu di Jambi, Sumatera, dan 1 pabrik lagi di Palopo.
Sulawesi. Ya. Okay. Nah, karena pabriknya tersebar di seluruh Indonesia, karena itu kita mampu mencapai kapasitas produksi lebih dari 850.000 meter kubik per tahun. Dan itu 850. Itu besar sekali, Bu. Dan salah satu kita pemain terbesar di dunia saat ini. Dengan kapasitas besar itu, Sampurna Kayu adalah produsen kayu engineering terbesar di Asia Tenggara. Dan terbesar di Indonesia. Ambilnya dari mana, Bu, kayu-kayunya, Bu? Kayu-kayu rata-rata kita menggunakan natural resources dari para petani. Nah, ini kita beralih ke slide selanjutnya. Sumber bahan bakunya semuanya menggunakan kayu dari hutan tanaman rakyat atau HTR. Jadi tidak ada yang menebang pohon alam. Nah, bahan kayu yang paling banyak kita pakai itu ada 2 macam. Satu adalah falkata atau bahasa Indonesianya kayu sengon. Kayu sengon. Nah, ini Pak Jokowi, presiden kita sendiri sudah mendorong para petani untuk menanam pohon sengon. Karena pohonnya itu bisa ditebang dan bisa menghasilkan uang bagi petani. Ya, jadi di sini kita mendidik dan mengumpulkan para petani-petani sengon ini dalam bakul-bakul. Jadi kalau dilihat di layar ada bakul, ada petani. Nah, itu kita kumpulkan dan kita ajarin mereka supaya bisa menghasilkan kayu sengon yang baik, yang cepat tumbuh, yang diameternya besar, supaya bisa dijual dan menghasilkan nilai ekonomi bagi keluarga. Nah, tipe kayu yang berikutnya adalah rubber wood. Kayu karet. Kayu karet ini yang menjadi bahan baku utama untuk menghasilkan kayu Heveatek yang akan kita bahas sore hari ini, yang bentuknya nanti seperti ini, ya. Nah, kalau kayu karet ini kaitannya dengan sustainability, kenapa kita bisa mendapatkan sertifikat FSC yang tadi saya sebutkan dengan kondisi 100%. Dan Sampurna Kayu adalah satu-satunya perusahaan yang berhasil mendapatkan FSC certification untuk kayu karet ini. Kayu karet berarti, Bu, pohonnya itu benar-benar yang biasa kita kalau saya suka lihat kan keluar kota misalnya kan, itu jadi dia ada ini ya, benar ya? Nah, langsung saya ini gambarnya nih Mbak Frisil, ya. Jadi di layar pohon karetnya ya begitu. Pohon karet. Jadi pohon karet biasanya lifespan-nya itu nilai ekonomisnya 25 sampai 30 tahun. Karetnya diambil getahnya. Iya, betul. Diambil getahnya, diambil lateksnya, lalu lateksnya itu kemudian dijual oleh para petani karet untuk menghasilkan produk karet. Contohnya bikin ban, bikin sepatu karet gitu ya. Nah, setelah 30 tahun, karetnya kan habis, Mbak Frisil. Pohon karetnya itu dibuang dan biasanya oleh petani dibakar. Jadilah kita menghasilkan asap. Yang dikomplain sama negara tetangga biasanya itu kan kebakaran hutan, kebakaran lahan perkebunan di Sumatera, dikomplainlah kita sama negara tetangga Malaysia, Singapura, Indonesia bikin asap. Itu salah satunya memang praktek tradisional para petani karet kita. Kalau sudah tidak menghasilkan ya ditebang. Kalau mau dibuang kan sulit karena masalah transportasi. Akhirnya cara yang paling gampang dibakar saja. Nah, dari Sampurna Kayu dengan teknologi impregnation memperkenalkan pengelolaan supaya kayu karet yang tadinya sudah sampah ini bisa diolah, diambil dan dihasilkan menjadi kayu Heveatek seperti ini. Oh gitu. Berarti ini olahan nggak, Bu? Atau dia solid gitu? Diolah. Ya, jadi kalau sedikit saya gambarkan kayu karetnya setelah ditebang, lalu diolah, dikupas, rotary veneer. Jadi dikupas seperti ini, dikupas, menghasilkan veneer dengan thickness 0,3 mili, lalu disusun ulang dan dipasang lem
sehingga menghasilkan kayu keras seperti ini. Nah, ini teknologinya kita sebut impregnation technology. Artinya merubah kayu karet yang aslinya itu sebetulnya kayu keras kelas 3, bukan kayu keras kelas 3. Jadi kayu setengah lunak begitu ya. Namun setelah diolah dengan impregnation teknologi dari Sampurna Kayu, naik kelas menjadi kayu keras kelas 1. Wow. Dengan density 820. Jadi yang tadinya density 600 naik ke kelas 1 menjadi density 820, dan itu menjadikan Sampurna Kayu Heavy Attack setara dengan Bangkirai dan Merbau. Wah, langsung naik kelas bener Bu. Kekuatan density-nya. Ya. Karena itu kayu Heavy Attack bisa digunakan untuk outdoor application karena kekuatan dan durability-nya menyamai Merbau dan Bangkirai asli. Wow. Dan kalau kita lihat Bangkirai atau Merbau asli itu seharusnya umurnya kan 100 tahun ya Mbak Frisil ya. Ya. Yang asli, jadi pohon Merbau, Bangkirai itu 100 tahun baru menghasilkan kekuatan density dan durability yang sangat baik. Kenyataannya sekarang sulit. Sulit ya Mas Bayu. Kita sudah nggak bisa ketemu pohon Merbau yang usianya 100 tahun. Kalaupun mau ditebang sayang ya Bu. Sayang ya, sayang sekali ya gitu. Kalau zaman nenek saya gitu masih punya dia perabotan furniture yang 100 tahun. Kalau yang sekarang sih rasanya sulit. Namun marketnya ada. Yang mau beli masih ada. Tapi supply-nya tidak ada. Karena kondisi alam sustainability ini kita tidak bisa hindari. Nah, karena itu Sampurna Kayu melihat satu peluang. Marketnya ada, tapi supply-nya secara resources sudah terbatas. Nah, ini dijawab dengan memberikan solusi dengan impregnation teknologi ini yang berupa produk Heavy Attack dari Sampurna Kayu. Ya, Bu, itu. Maaf, boleh ikutan nimbrung ya Mbak Frisil. Saya tertarik yang proses pembuatan Heavy Attack-nya itu Bu, dari kayu karet ini. Tadi kan ada proses beberapa kayu tuh yang di engineering istilahnya gitu ya Bu ya. Ada proses perkataan itu dibuat jadi berapa lapis Bu? Akhirnya terbentuk menjadi sebuah decking Heavy Attack itu Bu. Kalau lapisannya tergantung dari kekuatan yang diharapkan. Okay. Jadi kalau lihat dari produknya di sini, sampingnya ini sebetulnya memang ada veneernya. Jadi lapisan-lapisan veneernya ini terlihat. Dan ini biasanya kita sudah tidak bisa dihitung ya. Ini kira-kira berapa ya? Ini kira-kira 20 lapis. Berarti Ibu pasangnya berarti dia satu arah atau kadang-kadang kan suka ada yang di cross tuh Bu? Ada yang di cross, ada yang di cross juga ya. Jadi ini kalau dilihat ini long, kemudian 3 lapis yang paling atas dengan 3 lapis yang paling bawah ini cross. Oh itu yang ada putih-putih itu ya Bu, garis? Ya, ada putih-putihnya kelihatannya Mbak Frisil ya. Nah ini adalah yang cross. Cross ini supaya untuk memberi ketahanan dan kestabilan the surface-nya. Karena untuk decking ini kan nanti panjang ya, dia panjangnya produknya bisa sampai 4 meter. Oh panjang banget Bu. Ya panjang bisa sampai 4 meter dan menerus tanpa potongan. Oke. Ya, nah karena ini engineering. Kalau kita dari kayu alam kan rasanya sulit, kita cari kayu yang bisa 4 meter sambung tanpa potongan. Ya. Nah dengan olahan dari engineering ini kita bisa menghasilkan yang panjangnya sampai 4 meter. Jadi nanti hasil aplikasinya kan bagus, tidak tersambung, tidak terpotong ya. Ya, untuk muai susut gimana Bu? Muai susutnya tidak usah khawatir, sudah sangat stabil, karena, nah ini saya kembali ke teknologinya tadi ya. Susut muainya ini sudah sangat stabil karena diproses secara impregnation teknologi tadi. Jadi kalau dilihat di screen ada before after. Oke, nah before kondisinya itu masih mengandung moisture content yang ada lateksnya. Oke, karena ini kan bahan alam. Kita menggunakan 100% kayu asli. Jadi bukannya material yang
non kayu, namun kemudian seolah-olah terlihat secara visual seperti kayu. Itu bukan demikian ya Mbak Frisil, karena ini 100% kayu asli. Oke. Jadi kita merubah DNA kayu karet yang tadinya kelas 3 dengan impregnation teknologi dirubah menjadi kayu keras kelas 1. Sehingga DNA-nya terlihat itu berubah menjadi keras dan sangat durable. Moisture content-nya sendiri pun sudah sangat rendah, sehingga tidak ada lagi kesempatan susut muai karena kandungan airnya sudah habis. Oh, oke. Nah, karena itu makanya Heveatek bisa dipasang untuk outdoor application tanpa susut muai, dan pemasangannya pun nanti bisa rata karena tidak ada susut muai. Biasanya Mbak Fisi kalau ada susut muai kan harus dikasih jarak kan ya, karena takutnya nanti susut muai kan dia bisa melenting, bisa melenting atau bisa crack. Nah, ini karena sudah sangat stabil dari sisi durability dan density-nya, tidak usah khawatir susut muainya sudah habis. Karena DNA-nya, kandungan airnya sudah habis. Jadi sangat presisi. Oke, berarti sebenarnya ini ya Bu, mirip multiplek gitu nggak sih Bu? Kan dia juga berlapis-lapis tuh. Oke, jadi sebetulnya inti dari kayu engineering itu adalah memang disusun secara berlapis. Oke. Ya, disusun secara berlapis. Nah, kalau lapisan yang disusun adalah veneer dari kayu sengon tanpa diolah secara impregnation, itu jadinya plywood. Yang tidak bisa diaplikasikan untuk outdoor, hanya untuk interior saja, untuk bikin furniture di dalam. Ya. Namun kalau sudah diolah secara impregnation teknologi dari Sampurna Kayu dan beberapa material yang diolah di pabrik, ya, sehingga menghasilkan kayu yang bisa dipakai untuk outdoor application. Jadi istilah kayu engineering itu sebetulnya memang menggambarkan pengolahan kayunya secara dilapis. Karena berbeda dengan kayu yang diproduksi oleh alam. Kalau oleh alam kan bentuk kayunya jadinya muter, gitu ya. Semakin tua usia pohonnya, maka lapisannya akan semakin lebar. Karena itu ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, kan ya Mbak Priscil. Kalau yang di pabrik kita tidak mampu menyamai, jadi kita mampunya memproduksi dengan lapisan-lapisan veneer dengan impregnation teknologi, namun secara density dan kekuatan bisa menyamai kayu alam kelas 1, bangkira dan merbau tadi. Karena sudah kita lakukan berbagai pengetesan dengan international standar seperti itu. Oke, berarti density-nya makin berat, makin full, makin berat juga ya Bu ya? Padat, jadi padat gitu ya Mbak Frisil ya? Iya, padat, betul. Bu, sudah anti jamur belum Bu? Kayak Ibu tadi sempat bilang di outdoor ya Bu ya? Iya. Itu kan biasa masalah yang kita temuin nih kalau kayu, jamur, lumut gitu ya Bu ya, sama mungkin UV-nya nih, kalau kena UV dia cepat pudar gitu. Kalau untuk ini sendiri gimana Bu? Oke, nah kalau untuk Sampurna Kayu Heveatek, material kayunya itu kita keluarkan dari pabrik sudah sangat durability. Yang tadi Mbak Frisi sebutkan itu adalah surface, lapisan. Jadi di atas materialnya ini nanti kalau di coating, nanti catnya pudar, lalu nanti timbul jamur, lalu timbul lumut. Nah itu adalah surface yang ditimbulkan oleh kondisi alam. Itu semuanya bisa ditreatment, namun tidak akan merusak si kayunya sendiri. Oke. Ya. Jadi misalnya tadi yang dikhawatirkan jamurnya hanya di atas. Jadi jamurnya tidak bisa masuk ke dalam. Contoh rayap, kalau kayu yang alam, yang kayu lunak kena lembab, kena hujan, kena panas, nanti kan dia masuk rayap. Nah di sini nggak bisa karena rayapnya tidak bisa masuk. Rayapnya nggak kuat, giginya kalah sama kayu dengan kayu Heveateknya ya. Dan itu kita sudah beberapa kali buktikan. Jadi ada satu bangunan, salah satu proyek kita itu dimakan rayap.
setelah dibongkar, furniturnya habis, lemarinya habis, tapi lantainya untouchable. Wow. Ya, masih keras. Jadi tidak bisa dimakan oleh rayap. Oke, berarti kayu ibu, maksudnya Heveatek ini berarti perlu coating lagi ya Bu ya? Perlu treatment boleh, lagi? Di coating boleh, ya. Namun ada beberapa customer justru tidak mau di coating. Dibiarkan saja ya? Dibiarkan saja, kesannya supaya alami. Jadi akhirnya warnanya kayak abu-abu begitu. Ada project di Bali kita seperti itu, warnanya jadi abu-abu, bagus. Boleh nanti ditunjukin Bu kalau ada. Boleh, ada nanti foto-fotonya ada di slide. Nah ini tadi yang melanjutkan sedikit pertanyaannya, kenapa kayunya sangat keras, dan kita sangat optimis kualitas dari Heveatek ini mampu memenuhi standar certification international standard. Nah ini kita tes dengan JAS, Japanese Agricultural Standard. Biasanya terkenal standar Jepang itu paling tinggi terkait kekuatan dan durability. Nah ini kita mampu memenuhi, dan kita supply banyak sekali kayu Heveatek ini untuk market Jepang. Itu sebagai salah satu bukti bahwa dari sisi kekuatan kita sudah cukup teruji untuk supply ke berbagai project outdoor maupun dalam negeri maupun luar negeri. Iya ya, Jepang kan kayu banget tuh Bu, semuanya kayu, kan hampir. Iya, semua kayu Ibu, untuk rumahnya, lantainya mereka sangat senang pakai kayu. Nah ini sedikit saya sharingnya Mbak Frisil dan teman-teman dari arsitek. Ini kayu Heveateknya, ukuran tebalnya standar, ini 20 mili ketebalannya. Kalau panjangnya bisa sampai 4 meter. Saya request Bu? Standar dari pabrik itu 4 meter. Oh 4 meter, ya oke. Standar dari pabrik 4 meter itu maksimal. Kalau untuk yang width-nya, lebarnya, ada yang 90, ada yang 145. Nah ini yang saya tunjukkan, 90 dan 145. Kemudian dari surface-nya, ini ada yang dua sisi memang berbeda. Yang di luar depan ini rigid, dia ada guratannya, tujuannya supaya anti-slip yang tadi Mbak Frisil tanyakan. Ya, lalu yang sisi belakangnya adalah smooth. Jadi bisa dipilih mana yang mau dipakai, apakah yang rigid ataupun yang smooth untuk yang di bagian atas. Oke, untuk sistem pemasangan sama ya Bu ya, seperti kayu-kayu asli lainnya ya? Sama. Jadi tidak ada perbedaan dengan kayu asli, cuman ini kita berikan kayu dengan kualitas yang stabil dan sudah memenuhi standar internasional, dan satu lagi supply-nya aman. Karena karena supply-nya kan tidak menunggu dari musim hujan atau musim panas. Ini kan kita industrial dengan kapasitas pabrik yang cukup. Jadi nggak usah khawatir kalau proyeknya Mbak Prisi lagi jalan. Mudah-mudahan bisa tersupply dengan lancar. Oke. Nah ini menyimpulkan tadi beberapa cerita kita tentang produk Sampurna Kayu Heveatek. Produk fiturnya jadi eco-friendly ya, karena diambil dari hutan tanaman rakyat, jadi tidak perlu khawatir bahan bakunya kehabisan, karena pohon karet di Indonesia akan selalu ada. Kita bersyukur tinggal di negara tropis yang diberkatin dengan pohon-pohon yang subur, jadi nggak usah khawatir, eco-friendly, sumber bahan bakunya sangat terjamin, stabil, dimensional stabil, sudah stabil karena tidak perlu susut muah yang tadi sudah lebih dari 50% susut muahnya, daya tahannya juga sangat baik untuk outdoor application, perawatannya juga minimum karena tadi sudah keras ya, jadi paling kalau mau dikasih warna-warna tinggal di coating saja sesuai dengan selera. 100% kayu asli dari bahan kayu, bukan material non kayu yang secara visual terlihat seperti kayu, jadi kalau dipegang terasa memang kayu, dan kalau diangkat ini berat ini Mbak Fiz ya. Jadi bukan kayu ringan ya, ini berat ini. Jadi kalau saya cerita sama teman-teman arsitek, kalau mau diangkat, Pak ini berat loh Pak, jangan dikira kayak plywood ya, karena dikirain kayu engineering ringan, begitu diangkat berat Bu, berat, karena ini density-nya sudah 820. Wow. Ya, kayu keras kelas 1. Iya, ini Bu, saya lihat Bu nggak hanya decking ya. Tadi kan kayaknya kita bahas itu decking ya Bu ya? Ya,
ini ternyata bisa untuk ini juga ya, semacam pasar mungkin. Berarti ada ukuran-ukuran lain juga, Bu? Ya, instalasinya sih sangat mudah. Jadi bisa dipakai di berbagai aplikasi yang lain. Nah, ini kalau ukuran yang tadi yang saya jelaskan, ini kebetulan ukurannya yang standar yang itu dulu. Ukuran yang standar. Yang tadi itu ya? Ya, yang tadi ya, yang ukurannya yang 90, yang panjangnya 4 meter gitu ya. Nah, namun habis ini kita akan tunjukkan berbagai aplikasi-aplikasi yang lain selain selain decking gitu ya. Ini masuk ke project-project. Nah, ini saya memanggil rekan saya Pak Dodi untuk melanjutkan nih Pak Dodi. Mbak Ziza, saya kembalikan ke Mbak Ziza dulu ya. Nah, jadi Mbak Ziza, Pak Dodi ini adalah arsitek kita dari Sampurna Kayu, dan beberapa proyek ini adalah hasil karya dari Pak Dodi sendiri. Wow. Jadi rasanya akan lebih pas bila arsiteknya sendiri yang mempresentasikan hasil karyanya. Mbak Ziza, saya kembalikan dulu. Wow. Baik, terima kasih Bu Christine. Saya kasih kesempatan untuk Pak Dodi menjelaskan nih Pak, dari mana ide desainnya seperti ini, apakah ada kebutuhan dari klien juga Pak? Silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih waktunya. Kaitan dengan desain dari rumah kayu ya, kita coba membuat sebuah tren yang sedang berjalan di aspek-aspek. Biasanya kan lari ke arah modern, ke arah kontemporer. Nah, ini saya coba menyatukan hal ini ke dalam bentuk yang kontemporer modern. Terus karakter duri-duri yang di atas itu sebenarnya itu sebuah secondary skin. Nah, secondary skin ini idenya untuk mereduksi cahaya sebenarnya ke dalam yang bangunannya di lantai 2 karena berfungsinya sebagai ruang showroom dan ruang meeting. Kalau dimensi sebenarnya kalau yang kita lihat di rumah kayu ini sebenarnya custom. Karena buat di kanopi bawah itu dia lebarnya itu 55, tingginya itu 40 kalau nggak salah ya. 280 malah. Kalau yang secondary skin di atas itu sebenarnya kita memanfaatkan under. Biasanya dipakai buat under and decking. Dengan apa istilahnya kayu yang sama, kayu engineering impregnasi itu kita pakai itu buat jadi secondary skin. Nah, di sini kita bisa lihat penggunaan Sampurna Kayu Heavy Attack di Arborea Cafe. Lokasinya di Manggala Wana Bakti. Jadi sangat rileks, dibangun di tengah-tengah hutan. Jadi hutan kota ya, kita sebutnya hutan kota. Ini sebetulnya kantornya Kementerian Perhutanan. Di sini didirikan Arborea Cafe. Semua materialnya menggunakan kayu dari Heavy Attack. Nah, aplikasinya ini buat wall cladding, decking, termasuk struktur bangunannya ini pakai baja dan beton. Jadi prinsipnya masih sama seperti showroom Sampurna Kayu yang tadi, yang di Jalan Sudirman, yang di depan kantor kita ya. Iya. Berarti Bu itu di coating lagi nggak Bu? Atau memang warna aslinya seperti itu? Ini di coating. Ini di coating. Iya, ini di coating. Lalu selanjutnya ini contohnya lagi di Cimaja Beach Club. Sampurna Kayu Heavy Attack digunakan untuk cottage kayu, lalu untuk wall cladding, termasuk railingnya juga, decking, staircase, lalu untuk yang struktur cottage-nya juga. Nah, di sini Mbak Frisil dan teman-teman arsitek saya mau sampaikan, lokasi proyek ini ada di pantai. Berarti kandungan alkalinya sangat tinggi. Betul ya? Iya, betul. Nah, kayu Heavy Attack bisa digunakan di pinggir pantai dengan kandungan alkali yang tinggi. Berarti memiliki ketahanan terhadap garam. Oke, berarti aman. ya, Biasanya kalau di pinggir pantai, aluminium contohnya ya, untuk material yang lain itu kurang tahan terhadap alkali. Nah, itu bisa dijawab solusinya dengan menggunakan Sampurna Kayu Heavy Attack. Nah, contoh lagi ini yang di Bali. Ini camping Bali. Iya, ini cantik sekali bangunannya di bukit gitu ya.
Nah, ya, betul. Sampurna Kayu Heveatek digunakan di seluruh bagian di Project Arpurva Kempinski Bali ini untuk gazebo, pergola, termasuk dek terasnya, cover kolumnya juga pakai Sampurna Kayu Heveatek, dan lamberserin plafon. Wow, berarti yang hitam-hitam itu ya, Bu? Ya, kalau di kiri bawah, yang di itu kiri bawah. sebenarnya aslinya ini ya, yang di kanan atas ini, Bu? Ya, betul. Nah, ini yang kanan atas adalah foto ya, jarak dekat. Ya. Kalau yang dari jauh kan seperti itu. Nah, itu sebetulnya adalah kayu dari Sampurna Kayu untuk outdoor application. Oke, baik. Nah, ini contohnya lagi penggunaan Sampurna Kayu Heveatek sebagai fasad. Ini salah satu proyek rumah tinggal di Pondok Indah. Ini karyanya Mas Hendro ini dari Nataneka. Ya, bagus ya. Ya. Custom ya, Bu ya? Ya. Ini kalau Pak Hendro dari Nataneka itu sering sekali pakai Sampurna Kayu Heveatek, termasuk proyek yang dimenangkan oleh Nataneka untuk lomba pembuatan desain airport waktu itu, event yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata. Nah, itu pemenangnya dari Nataneka, produknya yang digunakan ya Heveatek ini. Wow. Oke, berarti Ibu juga bisa menerima custom kan, berarti ya? Bisa, ya. Ini contohnya lagi rumah. Nah, ini menarik ini desainnya ini agak unik. Ini rumah pribadi, aplikasinya dengan Heveatek untuk struktur, termasuk wall cladding-nya, kuda-kuda atap dan lantainya. Ini menggunakan Heveatek. Semuanya hampir ya, Bu ya? Hampir semua ini full ini pakai kayu. Ini contohnya lagi penggunaan kayu Heveatek di dermaga Kirana di Belitung. Wow. Wow. Ini luas sekali. Sempat viral pada saat ini jadi lokasi gerhana matahari. Oh, gitu. Keren ya, ya? waktu beberapa tahun yang lalu kan sempat gerhana matahari, dan ini proyek ini baru selesai dibangun dan ini cantik sekali. Dan sekali lagi ini lokasinya di pantai. Jadi Sampurna Kayu Heveatek tahan untuk penggunaan di lokasi yang mengandung alkali tinggi. Nah, ini proyeknya Podomoro ini. Proyek Borneo Bay Podomoro yang Balikpapan. Beberapa proyek Podomoro kita cukup banyak mensuplai Sampurna Kayu Heveatek, termasuk yang di Central Park Jakarta. Central Park Jakarta itu yang di kolam ikannya 1000 meter persegi. Yes, itu Tribeka itu 1000 meter persegi full semuanya menggunakan Sampurna Kayu Heveatek. Dan sudah terpasang di situ sekitar 5 tahun ya Pak Dodi ya. 5 tahun dan terbukti aman Mbak Frisia. Aman. Tadi ditanya jamur, rayap, apalagi tadi yang dijamur. Nah, itu sudah 5 tahun, bisa lihat sendiri di Central Park Jakarta. Oke. Ini di Nusa Dua Bali, Saint Regis. Kalau di Bali, proyek kita banyak sekali karena memang di sana nuansanya kayu dan banyak menggunakan kayu-kayu untuk outdoor application. Dan biasanya mereka kayu ulinnya sudah tidak ada. Jadi kayu ulinnya kan sudah tidak tersedia ya Mbak Fis ya. Sebagai gantinya makanya diganti dengan kayu Sampurna Kayu Heveatek. Nah, ini yang tadi saya janjikan yang di Jepang. Wow, ini udah. Jepang. Jadi ini digunakan untuk station. Ini public area station di Kumamoto Station di Jepang. Ini full menggunakan kayu dari Sampurna Kayu. Saya jadi pengen tanya Bu mengenai project. Tanya tuh tadi tuh. Kan tadi silakan Mas Bayu duluan. Heveatek ini kan dengan kayu natural wood seperti ulin atau kayu-kayu keras lainnya ya Bu ya. Dan sedangkan setelah diproses menjadi Heveatek ini jadi levelnya jadi sama gitu Bu. Nah mungkin saya mungkin kurang paham harga kayu ulin atau yang natural wood itu, yang satu bundel satu pohon itu pasti bandingkan dengan harga dari Heveatek ini berapa sen perbandingannya?
kayu merbau dan kayu bangkira sendiri di Indonesia sekarang kan semakin jarang ya Pak Bayu ya. Ya, betul. Semakin jarang. Nah, kalaupun ada, kayu yang berada di pasaran itu adalah kayu merbau muda. Yang usianya sebetulnya belum cukup untuk ditebang, namun sudah dipanen dan dijual. Jadi sebetulnya dari tingkat kekuatan dan durability-nya itu bukan lagi kayu keras kelas 1. Oke. Jadi pada saat kita mau membandingkan apple to apple-nya agak sulit. Oke. Karena durability-nya sudah berbeda. Jadi kalau harga kayu merbau saat ini kan sangat bervariasi, itu tergantung dari ukurannya, juga tergantung dari daerah. Oke. Namun selama ini kalau kita diskusi dengan teman-teman arsitek, harganya kurang lebih sama, Pak. Harganya kurang lebih sama, namun kualitasnya itu sangat tidak stabil. Kalau lagi suplainya ada, kalau tiba-tiba suplainya putus, atau seperti sekarang lagi musim hujan, kayu merbaunya hilang, Pak. dan harganya seminggu, Bu ya? Iya, karena lagi hujan, dan kayunya juga jadinya basah, mengandung moisture content yang sangat tinggi, sehingga tidak siap untuk diolah. Oh, wah ini HVTech nih jadi solusi banget nih buat. Iya, solusinya Pak. Masih mau berharap desainnya menggunakan kayu asli gitu ya, tanpa harus akhirnya dikorbankan cuman hanya dari sisi tampilan doang ya Bu ya. Ini real wood tapi dengan konsep engineering gitu. Ya, karena itu judul diskusi kita sore ini adalah New Wood Solution, Pak. Ya, itu Bu. Cocok ya Pak ya. Sesuai ya Bu ya, akhirnya angkat tema itu ya Bu ya. Jadi punya referensi lain Bu. Ya betul, karena sayang ya, saya lihat arsitek-arsitek Indonesia ini kan bagus-bagus. Arsitek-arsitek kita di Indonesia itu bagus-bagus dengan kreativitas yang sangat tinggi. Namun terkadang bila tidak paham dengan ketersediaan material kayu yang berkualitas dan baik, akhirnya kreativitasnya terhambat. Iya betul. Iya kan sayang ya, padahal kayu dari Sampurna Kayu justru malahan sudah kita ekspor dan digunakan oleh arsitek-arsitek di luar negeri. Iya. Iya, saya mau tanya-tanya dikit ya. Saya arsitek Bu. Ya, saya lihat sih materialnya sih oke banget ya. Pertanyaan saya gini Bu. Itu kalau nggak salah ya, itu memang satu lapisan itu kombinasi kayu karet dengan kayu sengon atau kayu karet semua atau gimana? Dikombinasi atau gimana itu? Jadi kayunya memang kayu karet full, full kayu karet. Jadi khusus untuk menghasilkan HVTech, produknya yang digunakan kayu karet full dari atas sampai bawah. Face, back, body semuanya full dengan kayu karet, dan setiap lapisan veneernya diolah dulu menggunakan impregnation teknologi. Jadi tidak ada kayu sengonnya Pak, karena kalau kayu sengon tidak tahan untuk outdoor application. Terus dimensinya Ibu tadi bilang cuma 2 cm, ada ketebalan yang bermacam-macam juga, bervariasi juga. Kayu standarnya ketebalannya saat ini yang diproduksi pabrik 2 cm Pak, untuk yang standar ya Pak ya. Nah kalau yang di luar standar itu berarti masuk custom Pak. Oh, jadi bisa kita custom minta ukuran berapapun bisa gitu ya? Bisa, nanti desainnya kita lihat dulu ya Pak ya. Oke. Nah terus kalau misalnya saya potong-potong kan itu kan kelihatan lapisan-lapisannya Bu. Nah itu nanti kalau misalnya kita potong itu apakah perlu di finish, atau di finish itu apakah hilang lapisannya atau gimana supaya tidak terkesan kayu lapis gitu? Sebetulnya lapisan yang veneer-veneernya ini masih akan tetap terlihat Pak. Jadi kalaupun misalnya dipotong itu nanti tetap akan terlihat. Iya. Sebetulnya kembali kepada ide desainnya dari Pak Hendra sendiri, yang beberapa kali saya temukan justru lapisan-lapisan ini diekspos Pak. Gitu ya.
Saya akan bacakan pertanyaan dari Pak Iwan Kusliawan. Beliau bertanya, bagaimana cara maintenance-nya Bu terhadap lumut dan berapa bulan sekali? Apakah dengan disikat cukup atau dengan metode lainnya Bu? Silakan. Pertanyaannya ini lumut ya, sama seperti Mbak Frisil tadi ya, pertanyaannya lumut. Oke, nah ini lumut biasanya tumbuh di permukaan yang ada genangan air. Setuju ya? Jadi bila permukaan kayunya itu basah dan terjadi genangan air, maka lumutnya bisa tumbuh. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah tindakan preventif atau pencegahan. Permukaan kayunya dijaga supaya jangan sampai mengandung air. Jadi selalu dikeringkan. Kalau sudah kering, kayunya sendiri sudah sangat stabil dengan moisture content yang rendah, jadi tidak mengandung air, lumutnya tidak akan tumbuh. Ya, itu pertama tindakan preventif. Namun tindakan yang kedua, bila sudah terjadi lumut, maka yang bisa kita lakukan adalah permukaannya dibersihkan. Disikat, disemprot air, dibersihkan dengan sabun ya. Tidak masalah karena kayunya sendiri sudah sangat durable, disikat lumutnya sampai bersih. Setelah dikeringkan, baru kemudian di-coating ulang. Nah, pertanyaannya mau berapa lama? Tergantung areanya. Bila areanya memang di area puncak atau di lokasi proyeknya yang dengan mengandung curah hujan yang tinggi, berarti pembersihan lumutnya juga harus lebih rajin. Namun bila lebih banyak matahari, ya kita bisa lebih maintain-nya juga bisa lebih mudah. Selamat siang Bu Christine. Saya bukan arsitek, hanya orang biasa saja. Saya hanya mau nanya, itu apakah penjualannya dalam skala besar, harus dalam skala besar, atau saya hanya butuh ketengan untuk rumah saya, atau gimana? Apakah dijual untuk umum Bu? Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Riris. Silakan Bu Christine. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Riris. Untuk pemakaian selain untuk proyek, untuk rumah tangga itu juga bisa dibeli lewat distributor Ibu. Jadi Sampurna Kayu adalah produsen pabrik. Nah, kita menyalurkan produknya lewat distributor. Nanti bisa dibeli untuk yang volume kecil sesuai dengan kebutuhan lewat distributor. Baik, terima kasih Bu jawabannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Riris. Bu, saya penasaran Bu, melanjutkan tadi pertanyaan dari Bu Riris. Tapi kalau untuk di toko-toko seperti toko bangunan atau yang lainnya itu Mitra 10 apakah sudah ada Bu selain di distributor Bu? Oke, saat ini di Mitra 10 kita hentikan dulu penjualannya. Jadi tahun lalu kita ada penjualan heavy attack lewat Mitra 10. Namun karena lagi pandemi, ini lagi musim pandemi, jadi kita tarik dulu dari Mitra 10. Lagian kalau mungkin kalau di distributor ya Bu. Ya, jadi bisa dicari lewat distributor. Dan kalau boleh tahu distributornya sudah rata Ibu ya di seluruh Indonesia. Jadi nggak hanya daerah kota-kota besar juga, mungkin di luar kota-kota besar sudah tersedia sebetulnya Bu ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk proyek-proyek di daerah, betul. Kita tersebar di seluruh Indonesia nasional Pak. Jadi tinggal kontak aja. Kalau belum ketemu distributornya bisa masuk ke website www.sampurnakayu dengan ejaan lama ya teman-teman, yaitu sampuernakayoe.go.id. Jadi masuk ke kontak us, sebutkan lokasi proyeknya ada di mana. Nanti kami carikan distributor terdekat dari lokasi proyek tersebut. Jadi Katalog Pro adalah platform digital untuk mencari informasi mengenai building material. Ketika rekan-rekan masuk ke dalam halaman Katalog Pro, di sini kita sudah membagi ada 3 kategori produk, yaitu berdasarkan arsitek interior dengan subkategorinya, civil work dengan subkategorinya, dan juga MEP dengan subkategorinya. Dan di sini, misalnya kita masuk ke dalam halaman Sampurna Kayu, kita teman-teman bisa tinggal klik halaman Sampurna Kayu di sini, kemudian klik brandnya, dan semua
Mengenai produk-produk dari Sampurna Kayu, teman-teman bisa lihat di halaman katalog Pro. Kemudian tinggal di sini juga kita sudah melengkapi, mereka sudah melengkapi profilnya, dan juga di sini the news dan juga alamat kantornya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi di acara Product of the Week lainnya minggu depan, setiap hari Rabu jam 2 siang, dan juga Protok setiap hari Jumat jam 3 siang. Sampai jumpa. GoPro with Katalog Katalog Pro.